warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ladi Halwani. Saya dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 120600087 dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran statistika. Iya, ukuran statistika. Ukuran statistika juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyimpangan atau dispersi. Dari ukuran tersebut, kita dapat mempelajari mean, median, modus, kuartil, desil, persentil, jangkauan, varian, simpangan baku, koefisien, varians. Nah, pada kali ini ukuran statistikanya akan membahas tentang mean, median, dan modus, serta persentil, kuartil, dan desil. Yang pertama adalah mean. Mean juga terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama data tunggal dan yang kedua data kelompok. Adapun rumus data tunggal adalah X bar sama dengan 1/n X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn atau X seterusnya. N itu adalah keseluruhan jumlah dibagi per N. N adalah rata-rata atau keseluruhan. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh data tunggal. Data sebuah perusahaan kerajinan barang bekas selama 10 tahun ya. Dengan data sebagai berikut: 50, 60, 50, 40, 70, 80, 90, 100, 65, 75, dan 85. Kita masukkan rumus terlebih dahulu sama dengan X bar sama dengan 1/n dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai seterusnya atau Xn dibagi per N. N adalah keseluruhan data. Jadi kita masukkan ya. X bar sama dengan 50 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 100 ditambah 65 ditambah 75 dan ditambah 85. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 715. Nah, dari hasil tersebut 715 itu dibagi per N. N-nya ada berapa data? Kita hitung ya. 50, 60, 50, 40, 70, 80, 90, 100, 65, dan 75. Ada 10 data. Jadi 715 dibagi 10 adalah 71,5. Contoh data kelompok adalah rata-rata nilai ujian statistika adalah sebagai berikut. Yang pertama X, yang kedua dengan F. Yang X-nya adalah nilainya adalah 61, 64, 67, 70, dan 72. Sedangkan F-nya adalah keseluruhan atau jumlahnya adalah 5, 18, 42, 27, dan 8. Caranya kita masukkan terlebih dahulu ke rumus. Adapun rumusnya adalah X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 sampai dengan Fn dikali dengan Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan Fn. Datanya kan sudah ada, jadi kita tinggal masukkan datanya ya. Yang pertama adalah 61 dan 5, 64 dan 18, 67 dan 42, 70 dan 27, 72 dan 8. Jadi kita masukkan ke rumusnya. 61 dikali 5 ditambah 64 dikali 18, 67 dikali 42, 70 dikali 27, 72 dikali 8. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Nah, 61 dikali 5 ditambah 64 dikali 18 ditambah 67 dikali 42 ditambah 70 dikali 27 ditambah 72 dikali 8 per F. F-nya adalah 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 27 dan ditambah 8. Hasilnya adalah 61 dikali 5 305, 64 dikali 18
1152. 67 dikali 42 2814. 70 ditambah 27 1890, dan 72 dikali 8 adalah 576. Per F-nya adalah 5, 18, 42, 27, dan 8 nilainya adalah keseluruhannya 100. Jadi 6.737 dibagi 100 hasilnya adalah 67,37. Yang kedua adalah median. Median atau sering disebut juga dengan nilai tengah. Median juga terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Adapun contoh data tunggal adalah sebagai berikut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nilai tengahnya berapa? Adalah 5, karena 2 dan 8, 3 dan 7, 4 dan 6. Jadi nilai tengahnya adalah 5. Jadi kita itu adalah di tengah-tengah. Itu adalah contoh dengan kasus soal ganjil. Adapun soal genap adalah 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi di tengah-tengahnya adalah 2 dan 8, 3 dan 7, 4 dan 5. Jadi kita ambil nilai tengahnya adalah 4 dan 5. Caranya adalah 4 ditambah 5 sama dengan berapa? 9. Ya, 9 juga dibagi menjadi 2. Kenapa 2? Karena nilai tengahnya adalah 2. Jadi 9 dibagi 2 adalah 4,5. Yang kedua adalah median data berkelompok. Sudah ada soal di sampingnya kan. Nah, dari data soal tersebut adalah ingat kata-kata median. Median adalah nilai tengah. Jadi yang pertama adalah kita urutkan data terlebih dahulu. Urutkannya adalah tinggal dijumlahkan. 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 23 dan ditambah 6 adalah hasilnya adalah 60. Jadi cara menentukan medianya di mana adalah 60 kan ya. 60 itu dibagi setengah atau dibagi 2, hasilnya adalah 30. Jadi angka ke-30 itu ada di mana? Kita hitung ya. 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 18 kan 19. 19 ditambah 12 adalah 31. Jadi angka ke-30 adalah di antara 61 sampai 33, yaitu dengan X-nya adalah 12. Nah, adapun rumusnya adalah sebagai berikut. ME sama dengan LO ditambah C, N per 2 dikurangi F dibagi F, sama dengan LO-nya adalah 61 dikurangi 0,5. Kenapa 0,5? Karena 0,5 adalah sudah angka baku dari sananya, tidak bisa diganggu gugat. Jadi LO-nya adalah 60. C-nya adalah berapa? C-nya adalah 13. F-nya adalah F itu adalah data sebelumnya. Jadi data dari awal sampai data sebelum median nilai tengah itu dijumlahkan. Kan mediannya itu adalah 12. Jadi kita jumlahkan dari angka 3 sampai angka 8. Kita jumlahkan ya. 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 19. Dan F atau frekuensinya adalah 12. Nah, kenapa 12? Karena itu adalah nilai tengahnya. Kita masukkan langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Jadi LO-nya berapa? LO-nya adalah 60,5. Ditambah C-nya berapa? C-nya 13. E-nya berapa? E-nya adalah 60 dibagi setengah dibagi 2. F-nya berapa? F-nya adalah 19 dibagi dengan frekuensinya adalah 12. Jadi hasilnya adalah 60,5 dikali 11,91 dengan hasilnya adalah 72,42. Ini adalah modus. Dengan kata-kata modus itu sudah tidak asing lagi kan di telinga kita. Modus adalah nilai yang sering muncul. Ada dua contoh kasus soal. Yang pertama, nilai 1119987 03777752559. Angka 1 ada 3 angka, angka 9 ada 2 angka,
angka 8 1 angka, angka 7 ada 5 angka, angka 0 1 angka, angka 3 1 angka, angka 5 2 angka. Nah, jadi modusnya adalah, modus itu apa? Modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi modusnya adalah 7. Yang kedua adalah contoh soal yang kedua, 2 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8. 2 1 angka, 3 1 angka, 4 3 angka, 5 3 angka, 6 1 angka, 7 1 angka, dan 8 1 angka. Modusnya ada berapa? Modusnya ada 2 angka. Yang pertama adalah nilai 4 dan 5 sama-sama dengan jumlahnya 3. Jadi modusnya adalah 4 dan 5. Selanjutnya adalah ukuran letak. Ukuran letak juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kuartil, desil, dan persentil. Adapun tentang tersebut kita akan membaginya. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah terdapat 3. Yang pertama Q1, Q2, dan Q3. Ingat, Q1 adalah 25%, Q2 50%, dan Q3 adalah 70%. Adapun rumus kuartil adalah Q1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1/4. Sudah ada contoh soalnya adalah terdapat upah terhadap 13 di salah satu toko dengan rincian sebagai berikut: 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, dan 100. Caranya adalah urutkan terlebih dahulu datanya dari yang data terendah hingga data tertinggi. Caranya adalah 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, dan 100. Kita akan belajar tentang Q1. Jadi Q1 adalah sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. I-nya adalah Q1, jadi I-nya adalah 1. N-nya ada berapa? N-nya adalah 13. Kenapa 13? Karena sudah ada dalam contoh soalnya adalah 13 data. Jadi 13 ditambah 1/4. Jadi 13 ditambah 1 14. 14 dikali 1 adalah 14. 14 dibagi 4 adalah 3 1/2 atau 3,5. Jadi nilai ketiga adalah 45 dan nilai keempat adalah 40. Diperoleh dengan caranya adalah 45 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 42,5. Jadi datanya adalah ada di data ketiga dan data keempat. Yang kedua adalah Q2. Q2 seperti pada Q1, rumusnya adalah I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. Jadi 13 ditambah 1 sama dengan 28. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Jadi nilai ke-7 adalah 60. Sedangkan pada kuartil ketiga atau Q3 adalah I dalam kurung N ditambah 1. Menanyakan 13 ditambah 1 kan 14. 14 dikali berapa? 14 dikali 3 adalah 42. 42 dibagi dengan 4 adalah 10. 10/2 atau 10,5. Jadi nilai ke-10 adalah 80 dan nilai 85 adalah nilai 11 adalah 85. Yang kedua adalah desil. Ingat kata-kata desil itu adalah per 10. Ingat per 10. Rumusnya sama dengan kuartil. I dalam kurung N ditambah 1/10. Contoh soalnya adalah saya akan menjelaskan tentang desil ke-5 dan desil ke-8. Contoh soalnya adalah 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, dan 100. Ingat, saya akan menjelaskan tentang desil ke-5. Jadi rumusnya adalah I
dalam kurung N ditambah 1 per 10. Jadi I nya 5, E nya 13, dan ditambah 1 per 10. Jadi desil kelima adalah 5 dikali dengan 14 dibagi 10. Hasilnya adalah 7. Jadi desil kelima adalah ada di posisi ke-60. Yang kedua adalah desil ke-8. Rumusnya adalah IN 1 per 10. Desil ke-8 adalah 8, 13 tambah 1 per 10. Jadi desil ke-8 adalah 8 kali 14 dibagi 10. Hasilnya adalah 11,25. Jadi letak desil ke-8 adalah di data ke-11. Data ke-11 itu ditambah 0,2. Jadi data ke-12 dikurangi dengan data ke-11. Data ke-12 adalah 95 dan data ke-11 adalah 85. Jadi hasilnya adalah 95 dikurangi 85, hasilnya adalah 10. Jadi datanya adalah di angka 87. Selanjutnya adalah persentil. Ingat, kata-kata persentil adalah per 100. Sudah ada contoh soalnya adalah 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, dan 100. Saya akan menjelaskan tentang adalah P ke-78. Jadi rumusnya sama kayak kuartil dan desil. I dalam kurung N ditambah 1 per 100. I ditambah N ditambah 1 per 100. Jadi I nya adalah 78, E nya 13 ditambah 1 hasilnya 14. Jadi 14 dikali 78 adalah hasilnya 1092. 1092 itu dibagi kembali dengan 100 kan persentil, dan dibagi dengan 100 jadi hasilnya adalah 10,92. Mohon maaf dari saya, Alad Helwani, tentang menjelaskan ukuran statistika dimulai belajar dengan mean, median, modulus, desil, kuartil, dan persentil. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan yang kurang dipahami atau dimengerti dari saya, tolong tulis di kolom komentar. Saya Alad Helwani, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.